Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini dengan lancar dan mudah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena syafaat beliaulah yang akan kita nantikan yang dia melahirkan. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahmatika sebagai psikolog sekolah. Salah satunya berpraktek di Pondok Pesantren Muhammadiyah Nawawi Jamil sebagai psikolog pondok. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena THR yang sering kita alami di hari Lebaran. Sebentar lagi kita Lebaran ya, jadi tidak dipungkiri bahwa anak-anak kita maupun kita kadang sering beberapa kita membagikan uang THR kepada keponakan-keponakan atau orang-orang atau tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana sih THR ini gitu. Nah, Lebaran itu tidak lepas dari silaturahmi dengan keluarga maupun saudara. Ya, silaturahmi itu selain bermaaf-maafan, tradisi yang muncul selain silaturahmi adalah fenomena THR, pembagian uang THR bagi orang-orang yang memiliki rezeki yang berlebih ya. Jadi sampai di bulan-bulan Ramadan mendekati Lebaran gitu ya, di minggu-minggu ini, di minggu keempat ini, ketiga ini kita Bank Indonesia sudah membuka pertukaran uang gitu ya. Karena memang peminat masyarakat untuk menukarkan uangnya itu tinggi sehingga Bank Indonesia cukup membatasi berapa sih yang boleh ditukarkan. Saya pun juga kemarin sempat menukarkan uang gitu. Nah, itu menjadi bukti bahwa sebetulnya THR itu menjadi sebuah tradisi di keluarga kita. Ternyata THR ini sudah ada sejak zaman dulu. Kapan sih adanya THR? THR itu sebetulnya tradisi yang terjadi pada dinasti Fatimiyah sejak tahun 1910 sampai 1171 gitu. Pada saat itu Lebaran itu pada saat hari Idul Fitri atau hari-hari besar, banyak orang-orang yang memiliki uang berlebih memberikan THR kepada saudaranya berupa uang atau berupa barang gitu. Nah, dalam sisi psikologis gimana sih gitu ya gitu. Padahal sebetulnya THR dalam Islam itu tidak ada larangan. Jadi tradisi baik yang bisa dilanjutkan. Kenapa gitu di THR ini gitu. Sering juga dikenal sebagai salam tempel ya. Ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah fungsi bersalaman ya, sekalian selain salaman kita juga memberikan tempelan di salaman itu sehingga dengan saling memberi gitu akan menumbuhkan rasa kasih sayang ya, akan menambah rasa kasih sayang. Jadi ada fungsi baiknya yaitu menambah rasa kasih sayang antar saudara. Yang kedua, kemudian dengan berbagi ya itu mengajarkan kita indahnya berbagi, bahwa di Islam itu ketika kita memiliki rezeki berlebih kita diwajibkan untuk bersedekah malah ya. Dengan berbagi adalah memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita. Selain menambahkan rasa kasih sayang dari orang lain ke kita sendiri juga merasa bahagia dengan berbagi. Namun ya ada juga larangannya ketika ada beberapa kasus yang terjadi, orang-orang yang nggak mau pulang kampung atau nggak mau mudik karena nggak punya uang THR gitu ya, nggak punya uang untuk memberikan THR ke saudaranya gitu. Nah itu adalah tradisi, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipaksakan juga. THR boleh baik gitu, tapi ketika dipaksakan menjadi tidak baik. Jadi bagi kita yang ingin memberikan THR, berilah THR sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun kita lagi nggak memiliki uang ya sudah, tidak perlu memberikan THR, cukup bersalaman aja sudah cukup gitu. Jadi THR tolong jangan dipaksakan. Kemudian kalau dalam
tahapan perkembangan anak gitu ya. Anak-anak gimana anak-anak kalau menerima uang THR nih gitu. Pada usia-usia 1 sampai 4 tahun anak-anak masih di perkembangan mengenal uangnya masih mengenal uang sebagai konsep dasar uangnya, dikenalkan konsep dasar uang. Maksudnya di sini adalah dikenalkan ke anak-anak kalau kita ingin membeli sesuatu kita harus menukarkan dengan uang. Jadi ini saya alami juga usia anak saya, usia waktu itu sekitar 3 tahun, kita pulang kampung. Nah, ketika melihat toko, karena kami berada di lingkungan pesantren yang tidak ada toko, jadi ketika pulang kampung ada toko, dia tidak tahu bahwa ada minuman di kulkas itu harus dibeli dulu gitu. Nah, konsep uangnya itu adalah ketika kamu ingin ada toko, ketika kamu ingin minuman itu, kamu artinya kamu harus membeli minuman itu dengan menukarkan dengan uang yang ibu kasih ke kamu gitu. Jadi konsep dasar bahwa uang itu digunakan untuk membeli barang atau membeli makanan seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah usia-usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di usia 4 sampai 6 tahun ini sudah tahu yang namanya uang. Nah, di usia ini dia juga sudah tahu besaran uang sebetulnya. Misal uang 5.000 itu lebih kecil daripada uang 10.000 gitu ya. Di uang warna ungu itu tuh lebih besar daripada uang warna coklat, itu seringnya yang saya dengar dari anak-anak. Jadi ketika dia ingin membeli mainan, dia harus bawa uang yang warna apa nih, yang warna ungu atau yang warna hijau atau yang warna biru gitu ya, kan ada yang warna biru 50.000 gitu. Nah itu dia sudah tahu warna coklat uang 5.000 itu lebih kecil daripada uang 10.000, uang 50.000 itu lebih besar daripada uang 10.000, dan besaran itu sudah tahu. Kemudian di usia-usia 6 sampai 8 tahun gitu, dia sudah bisa membelanjakan uang sebetulnya. Misal dia mau membeli kue seharga 2.000 dan dia membawa uang 5.000, dia tahu oh ini pasti ada kembalian 3.000, dia sudah tahu tuh cara membelanjakan uang. Kemudian di usia 9 ke atas dia sudah tahu konsep menabung gitu. Nah, kapan sih baiknya anak-anak nih menerima THR tanpa didampingi orang tua? Sebetulnya di usia berapapun harus didampingi orang tua ya. Kalau untuk usia 4 tahun ke bawah biasanya uangnya itu akan dikelola sama ibunya ya. 6 tahun ke bawah masih dikelola ibunya. Nah, pada saat usia 6 sampai 7 tahun dia sudah bisa pegang uang sendiri, bahkan dia bisa menyimpan sendiri, tetapi tetap itu harus dengan bantuan orang tua. Di setiap keluarga punya value-nya sendiri-sendiri dalam pengelolaan uang THR ya. Jadi kan ada tuh anak-anak yang nanti uangnya buat beli HP aja. Nah, itu sebetulnya komunikasi anak dan orang tua harus terjalin dengan baik di sini. Ada juga value-nya nanti 20% untuk infak, 40% untuk menabung, 40%-nya baru boleh dibelikan mainan atau dibelikan baju atau dibelikan makanan, terserah. Itu pun sesuai dengan kesepakatan orang tua dan anak. Jadi anak-anak boleh menerima uang THR dengan ketentuan harus didampingi dengan orang tua. Berapa persen buat infak, berapa persen buat menabung, dan berapa persen yang mau digunakan. Sehingga pada saat dia menerima uang banyak, dia enggak impulsif, enggak enggak kalap ya bahasanya, enggak cepat untuk menggunakan semuanya gitu. Itu harapannya. Tetap harus ada controlling penggunaan uang THR begitu. Jadi THR, tradisi THR merupakan tradisi baik yang bisa dilanjutkan, tetapi tidak untuk dipaksakan bagi orang-orang yang belum mampu memberikan THR ke orang tua, THR ke saudara maupun anak-anak juga. Jadi, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.